Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Nurmawati, Magister Agribisnis Program Pasca Sarjana Usil, akan memaparkan tentang kajian dari jurnal ilmiah yang berjudul Dinamika Siklus Keuangan Global dan Siklus Ekonomi Domestik India dan Indonesia, di mana tujuan jurnal ilmiah ini untuk menganalisis pertama, peran siklus keuangan global dalam membentuk siklus ekonomi domestik di India dan Indonesia. Kemudian kedua, bagaimana dampak siklus keuangan global pada siklus ekonomi domestik, di antaranya siklus kredit dan bisnis yang ada di India dan di Indonesia. Kemudian temuan utama dari jurnal ilmiah ini adalah yang pertama, untuk kasus India, siklus kredit domestik sangat sinkron dengan siklus keuangan global. Sedangkan dalam kasus Indonesia, hubungan langsung antara dua siklus agak lemah. Kedua, perilaku pengembalian resiko bank dalam hal arus modal besar diamati di India. Sedangkan di Indonesia, booming kredit terutama didorong oleh dampak tidak langsung dari siklus keuangan global melalui jalur perdagangan dan siklus bisnis domestik. Yang ketiga, implementasi dan keputusan terhadap kerangka penargetan inflasi di India tercermin dari respon yang kuat dari Reserve Bank of India terhadap kesenjangan output yang itu siklus bisnis. Yang keempat, sebagai cara untuk mengolah arus modal, Bank Indonesia juga merespon volatilitas nilai tukar dan siklus kredit dengan kuat. Dalam menganalisis sejauh mana siklus keuangan global dan siklus ekonomi domestik yang ada di India dan Indonesia menggunakan teknik ekonometrika dengan 3 pendekatan. Yang pertama, indeks konkordasi, di mana untuk membangun indeks kesesuaian siklus kredit India dan Indonesia dengan siklus keuangan global, dan untuk mengukur tingkat sinkronisasi siklus. Yang kedua, dengan pendekatan model DCC-GARS, di mana untuk menilai evaluasi sinkronisasi siklus kredit domestik dengan siklus keuangan global. Yang ketiga, dengan analisis SFR untuk menguji dampak siklus keuangan global pada siklus ekonomi domestik, yaitu siklus bisnis dan kredit. Kemudian untuk mengidentifikasi bank sentral. Indeks kesesuaian antara siklus kredit domestik Indonesia dan siklus global India dan Indonesia, di mana kita dapat melihat dari tabel ini bahwa nilai indeks kesesuaian yang berkaitan dengan India ditemukan lebih dari 0,5, dengan siklus keuangan global menunjukkan bahwa adanya sinkronisasi yang kuat antara siklus kredit domestik India dan siklus keuangan global. Sedangkan untuk di Indonesia, di mana indeks kesesuaian antara siklus kredit domestik Indonesia dan siklus keuangan global menunjukkan nilai konkordasi kurang dari 0,5. Ini menunjukkan lemahnya sinkronisasi antara siklus kredit domestik negara dengan siklus keuangan global. Penilaian evaluasi sinkronisasi menggunakan korelasi variasi waktu yang berdasarkan model DCC-GARS, di mana korelasi waktu bervariasi di India antara siklus kredit domestik dan siklus keuangan global menunjukkan adanya peningkatan korelasi yang signifikan setelah tahun 2005 dan seterusnya, dan mencapai puncaknya pada saat krisis keuangan global. Sejak saat itu, korelasi time varying mulai menurun, tetapi masih tetap positif negatif, di mana menunjukkan pergerakan bersama yang tinggi dari siklus kredit India dengan siklus keuangan global. Sedangkan di Indonesia menunjukkan bahwa korelasi time varying antara siklus kredit domestik dan siklus keuangan global menurun hingga tahun 2008. Namun setelah tahun 2008 korelasi menjadi positif, tetapi ukurannya terlalu rendah, sehingga menunjukkan korelasi mingguan siklus kredit domestik dengan siklus keuangan global. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa siklus kredit India sangat sinkron dengan siklus keuangan global. Padahal siklus kredit Indonesia siklus kredit Indonesia tidak sinkron dengan siklus keuangan global. Yang ketiga, dengan analisis SFAR untuk menguji dampak siklus keuangan global pada siklus ekonomi domestik, di mana di India menemukan bahwa siklus kredit domestik secara signifikan terdapat pada siklus keuangan global, menunjukkan bahwa saluran keuangan itu dapat menyebar secara luas dalam mentransmisikan guncangan global ke ekonomi India. Apresiasi nilai tukar menyebabkan booming siklus kredit yang menunjukkan perilaku pengambilan risiko lembaga keuangan. Jalur pengambilan risiko ini
mengimbangi jalur perdagangan apresiasi nilai tukar yang memicu ledakan kredit. Kemudian untuk Indonesia, ada hubungan antara siklus keuangan global dan siklus kredit domestik. Tidak langsung. Jadi ia bekerja melalui siklus bisnis domestik yang menunjukkan pentingnya saluran perdagangan dan mentransferkan guncangan global ke ekonomi domestik. Hasil temuan dari analisis SFAR dari Indonesia dan India, di mana hasil temuan di India bahwa siklus keuangan global di India memiliki efek positif dan persisten pada siklus kredit domestik dan pengaruhnya signifikan yang menunjukkan bahwa siklus keuangan global dalam membentuk siklus kredit domestik di India. Kemudian kekuatan relatif saluran keuangan atau resiko mengambil alih saluran perdagangan di Indonesia, di mana pengambilan resiko nilai tukar bertindak sebagai jaluran perdagangan. Kemudian respon suku bunga terhadap siklus keuangan global ternyata kecil dan tidak signifikan secara statistik. Sedangkan hasil temuan di Indonesia, hasil temuan di Indonesia siklus domestik, yaitu siklus bisnis dan kredit, secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh siklus keuangan global. Secara langsung untuk siklus bisnis domestik dan secara tidak langsung untuk siklus kredit domestik. Banyaknya guncangan dari siklus keuangan global ke siklus kredit domestik bersifat tidak langsung, karena guncangan global akan terlebih dahulu melalui siklus bisnis domestik sebelum mempengaruhi siklus kredit domestik. Guncangan pada siklus bisnis domestik secara langsung mendorong siklus kredit domestik dan secara tidak langsung melalui nilai tukar. Tingkat bunga domestik, yaitu kebijakan moneter, merespon nilai tukar dan siklus kredit. Kemudian penerapan kerangka kerja penargetan inflasi atau ITF, di mana stabilitas harga berfungsi sebagai tujuan utama kebijakan moneter. Sedangkan untuk kasus di India, di mana Reserve Bank of India menggunakan satu instrumen dominan, yaitu kebijakan suku bunga, pelaksanaan kebijakan moneter dan strategi komunikasi yang tidak terlalu menuntut. Kemudian di Indonesia, terdapat kecenderungan penerapan ITF yang lebih fleksibel, di mana Bank Indonesia juga merespon kuat guncangan nilai tukar dan ekspansi kredit domestik yang berlebihan. Untuk mencapai multiplier objektif tersebut, Bank Indonesia menerapkan bauran kebijakan atau integrated policy sebagai kerangka kebijakan bank sentral di era pasca krisis keuangan global, yang terdiri dari kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar. Kesimpulannya, jurnal ilmiah ini secara empiris menganalisis peran siklus keuangan global dalam menentukan siklus ekonomi domestik dalam memimpin ekonomi pasar negara berkembang yang berpenghasilan menengah terbuka kecil di Asia, yaitu India dan Indonesia. Kemudian dengan menggunakan berbagai teknik ekonometrik seperti indeks konkordansi, model DC-Chain-Gartz, dan analisis SFAR, menunjukkan adanya saluran keuangan dalam mentransmisikan guncangan global ke ekonomi India. Sedangkan untuk Indonesia, hubungan antara siklus keuangan global dan siklus kredit domestik dihentikan, dan hanya secara tidak langsung. Melalui siklus bisnis domestik, menunjukkan pentingnya jalur perdagangan dalam mentransmisikan guncangan global ke ekonomi domestik. Perbedaan dinamika siklus keuangan global dan siklus ekonomi domestik antara kedua negara, India dan Indonesia, dapat disebabkan oleh preferensi kebijakan dari masing-masing bank sentral dalam merespons dampak dari spillover dari guncangan keuangan global. Kerangka kebijakan yang lebih disukai yang diterapkan oleh kedua bank sentral. Meskipun memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan, tampaknya kedua bank tersebut telah melayani dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.